Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab pada hari ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai otoritas dari perspektif Alkitab. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai otoritas, pertama-tama kita akan mencoba untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan otoritas itu. Di sini saya menggunakan definisi yang dibuat oleh Oxford Dictionary of English. Jadi, menurut Oxford Dictionary of English, otoritas itu didefinisikan seperti ini. Yang pertama, kuasa atau hak untuk memerintah, hak untuk membuat keputusan, hak untuk memaksakan ketaatan. Jadi otoritas itu difahami seperti itu, power atau rights ya itu. Jadi power atau hak untuk memerintah, membuat keputusan dan memaksakan ketaatan. Nah, definisi yang kedua adalah hak untuk bertindak dalam cara-cara tertentu yang didelegasikan. Didelegasikan maksudnya diberikan. Diberikan oleh siapa ya? Diberikan oleh orang atau lembaga yang ada di atasnya. Jadi hak untuk bertindak dalam cara-cara tertentu yang didelegasikan dari seorang pribadi atau organisasi kepada pribadi atau organisasi yang lainnya. Ya, itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga adalah kuasa untuk mempengaruhi orang lain yang dimiliki oleh seseorang, khususnya karena kepakaran yang dimilikinya. Jadi kalau seseorang itu katakanlah punya keahlian tertentu, punya kepakaran di dalam bidang tertentu, orang tersebut punya kuasa untuk mempengaruhi orang lain dengan gagasan-gagasannya, dengan ide-idenya, dengan pikiran-pikirannya. Contohnya, katakanlah hari-hari ini kalau saudara belajar katakanlah fisika, itu ada orang yang namanya Roger Penrose. Gitu. Roger Penrose itu pakar di dalam bidang fisika. Jadi apapun yang dia katakan itu punya kuasa untuk mempengaruhi orang yang lain. Ya, di dalam bidang teologi pun demikian. Ada katakanlah pakar-pakar teologi, jadi yang gagasan-gagasannya itu punya kuasa untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya kalau di Jerman itu ada seorang yang namanya Jürgen Moltmann, yaitu dia punya kepakaran yang khusus, punya kepakaran yang luar biasa di dalam bidang teologi, sehingga kata-katanya punya kuasa untuk mempengaruhi orang. Nah, pemahaman yang saya pakai di sini itu bukan di nomor 1, bukan di nomor 3, tetapi di nomor yang kedua, yaitu ya, dalam pembahasan ini ketika saya menggunakan kata otoritas, yang dimaksudkan di sini adalah definisi kedua yang diberikan oleh Oxford, yaitu hak untuk bertindak dengan cara-cara tertentu yang didelegasikan oleh Allah kepada seorang pribadi atau organisasi atau lembaga tertentu, yaitu hak yang didelegasikan, diberikan oleh Allah kepada seorang pribadi atau organisasi. Ya, itu pribadi ini katakanlah kita bicara tentang pemimpin sebuah sinode, kita berbicara pemimpin badan pengurus daerah, kita berbicara gembala sidang, kita berbicara mengenai ketua departemen atau komisi kalau di gereja lokal. Di sini kita harus memahami bahwa otoritas itu bukan semata-mata diberikan oleh organisasi, tapi otoritas tersebut diberikan oleh Allah, yaitu hak untuk bertindak dengan cara-cara tertentu yang didelegasikan oleh Allah kepada seorang pribadi atau organisasi atau lembaga tertentu. Nah, implikasi logis di balik pemahaman semacam ini.
Ya, gagasan otoritas mau tidak mau membawa kita pada implikasi bahwa ada pihak yang harus tunduk pada otoritas yang ada di atasnya. Jadi ini sesuatu hal yang tak terhindarkan. Jadi gagasan otoritas mau tidak mau menuntut pihak yang ada di bawahnya untuk tunduk pada otoritas yang ada di atasnya. Nah, ketundukan kepada otoritas rohani yang sejati, ya, itu dewasa ini bukanlah suatu hal yang mudah. Itu adalah sebuah konsep yang agak sukar ditegakkan di dalam konteks kehidupan pelayanan masa kini. Kenapa demikian? Ada penyebabnya. Penyebabnya yang pertama adalah semangat individualisme yang semakin kuat di tengah-tengah budaya yang mengagungkan pilihan. Jadi dewasa ini, semangat individualisme ini semakin kuat ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah budaya yang mengagungkan pilihan. Kalau dulu kita ke toko, kita menunggu pemilik toko untuk memberikan barang yang kita minati. Ya. Namun hari-hari ini kita tidak perlu menunggu sang pemilik toko untuk memberikan barang yang kita minati, karena ada yang namanya swalayan. Ada toko swalayan di mana ada begitu banyak pilihan. Kita mau beli kopi contohnya, ada berbagai macam merek kopi, ada kapal api, ada luwak, ada torabika, dan banyak yang lainnya. Jadi kita di hari-hari ini memang dibesarkan, dikondisikan oleh budaya yang mengagungkan pilihan. Beda dengan di masa yang lalu. Contoh yang paling konkret adalah mengenai televisi. Saya dibesarkan di tengah-tengah budaya nonton televisi satu channel, yakni TVRI, tahun 70, tahun 80-an. Anda nonton TV ya cuma nonton TV itu aja. You don't have any choice, gitu. Kamu nggak punya pilihan. Namun hari ini kita bisa dengan mudah untuk berganti channel. Di TV digital yang ada di rumah saya di Malang saja, itu ada 21 channel. Itu belum termasuk TV yang kita sebut dengan TV berlangganan atau TV kabel, di mana di dalamnya ada saluran-saluran yang berasal dari mancanegara. Semakin banyak, bisa lebih dari 100 channel. Jadi kita melihat budaya pilihan semacam ini, jadi mereka yang dibesarkan di budaya pilihan ini tidak gampang, saudara-saudara sekalian, untuk menerima otoritas ini dengan baik. Untuk tunduk pada otoritas yang sejati itu nggak gampang. Orang, dengan kata lain, orang itu ya mau ngatur dirinya sendiri. Gitu. Jadi dia nggak mau diatur oleh orang-orang yang lain, termasuk orang-orang yang ada di atasnya. Nah, itu alasan yang pertama kenapa gagasan otoritas itu sukar untuk ditegakkan dewasa ini. Gereja pun bergumul dengan pribadi-pribadi yang semacam ini, saudara-saudara sekalian. Pribadi-pribadi yang sukar diatur, pribadi yang mau-maunya sendiri, ya, itu. Nah, dan kedua, penyebab terjadinya kesulitan untuk tunduk pada otoritas adalah ya memang karena terjadinya penyalahgunaan atau misuse dari otoritas. Di otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada pribadi, kepada lembaga itu tidak selalu dijalankan dengan benar oleh mereka yang menerima otoritas. Alih-alih melakukan tugasnya, melakukan kewajibannya, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa
yang digariskan oleh firman Tuhan. Dan disinilah terjadi apa yang disebut dengan nama penyalahgunaan otoritas. Nah, karena adanya penyalahgunaan otoritas ini, kerap kali kita dalam bahasa sehari-hari bicara mengenai penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang ini mengakibatkan apa? Orang menjadi curiga dan trauma dengan otoritas. Jadi, ya gara-gara ada orang-orang yang menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, orang kemudian jadi curiga dan trauma dengan otoritas. Jadi mereka jadi takut untuk diatur dan dibawa kendali, gitu loh. Apalagi kalau mereka mengalami kerugian, apalagi kalau mereka mengalami hal-hal yang tidak enak oleh karena penyalahgunaan wewenang dan jabatan tersebut. Hal yang kedua, ketika terjadi penyalahgunaan otoritas, orang menjadi pahit, benci dengan segala hal yang berbau otoritas. Nah, ini ada orang-orang yang boleh dikatakan punya pengalaman-pengalaman buruk dengan otoritas yang disalahgunakan. Nah, pengalaman buruk ini kemudian membuat yang bersangkutan kemudian punya persepsi yang boleh dikatakan seragam terhadap otoritas-otoritas yang lain yang kemudian dia alami di dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah orang cenderung untuk menempatkan dirinya sebagai lawan atau kritikus dari otoritas. Jadi oleh karena penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan otoritas, ini orang kemudian ya akhirnya ya cenderung melawan gitu, melawan atau menjadi kritikus dari otoritas. Nah, hal ini sekarang hari-hari ini banyak kita lihat di YouTube ya yang berisikan himbauan-himbauan untuk ya melawan katakanlah aturan-aturan gereja yang sudah baku gitu loh. Untuk melawan sistem-sistem katakanlah pemberian-pemberian untuk gereja yang sudah dijalankan bertahun-tahun lamanya. Misalkan saja mengenai persembahan, mengenai perpuluhan, sudah dengar begitu banyak tayangan-tayangan di YouTube yang menyerukan jangan memberi untuk gereja, jangan memberi untuk ini, jangan memberi untuk itu. Nah, ini semua kan terjadi oleh karena apa? Ya oleh karena penyalahgunaan otoritas. Nah, jadi oleh karena orang melihat, mengalami penyalahgunaan otoritas ini, akhirnya mereka jadi segan. Jadi segan, dan beberapa orang yang lain bukan hanya segan, namun justru kemudian mereka bangkit untuk menjadi lawan. Dan mereka melakukan kritik-kritik yang kadang-kadang tidak dimaknai atau ditangkap secara jernih oleh beberapa orang. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami. Nah, meskipun saudara-saudara sekalian, memang ada potensi otoritas dapat disalahgunakan, Alkitab masih memandang bahwa ketundukan kepada otoritas yang sejati itu bukan sebuah pilihan, bukan sebuah opsi. Ketundukan kepada otoritas yang sejati adalah sebuah keharusan. Jadi entah Anda suka atau tidak suka, keharusan, ketundukan kepada otoritas yang sejati itu adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Dan pada malam ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dasar-dasar Alkitabiah bagi ketundukan pada otoritas. Yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk melihat pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplisit, tersurat, pernyataan-pernyataan langsung. Nah, itu. Kita akan melihat, contohnya di dalam Matius 22 ayat 21.
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini kita melihat rujukan, kita melihat referensi, kita melihat ayat-ayat Alkitab yang menggarisbawahi pentingnya kita untuk tunduk pada otoritas yang telah ditetapkan Allah. Yesus sendiri mengajar. Nah, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kaisar dalam hal ini mewakili negara. Negara adalah lembaga yang menerima pendelegasian dari Allah. Itulah sebabnya kata Yesus, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Rasul Paulus dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Nah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dikatakan ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Jadi Rasul Paulus dalam Roma 13 memberitahu kepada kita untuk tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Dalam hal ini yang dia singgung adalah pemerintah. Pemerintah tidak ada dengan sendirinya. Otoritas dari pemerintah diberikan oleh Allah sendiri. Kata Rasul Paulus. 1 Petrus 2 ayat 13-14 mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi di sini kita melihat ada referensi Alkitabiah yang mengarahkan kita untuk tunduk bukan saja kepada pemimpin tertinggi dari sebuah negara, namun juga kepada pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di bawahnya, yang katakanlah diberi kuasa oleh Allah untuk menjaga ketertiban. Tadi 13 ayat 17 secara khusus berbicara mengenai pemimpin-pemimpin rohani. Taatilah pemimpin-pemimpin pun dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17 menggarisbawahi pentingnya jemaat untuk mentaati pemimpin-pemimpin rohani mereka. Karena dikatakan apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga akan melihat beberapa studi kasus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya tidak langsung. Kalau tadi kita berbicara mengenai pernyataan-pernyataan yang langsung, to the point, ya, tersurat, himbauan, perintah untuk menaati otoritas, baik itu otoritas sekuler yang ada di atas kita, ataupun otoritas rohani yang ada di atas kita. Sekarang kita akan melihat pernyataan-pernyataan yang tidak langsung, atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya implisit, tersirat. Kita melihat di dalam Bilangan pasal 12. Di dalam Bilangan pasal 12, saya tidak akan bacakan, nanti saya sarankan saudara membaca sendiri. Di dalam perikop ini diceritakan bagaimana Harun dan Miriam mencoba untuk menggugat Musa. Kepemimpinan Musa digugat. Padahal Musa ini adalah seseorang yang memiliki otoritas yang autentik, otoritas yang asli, bukan yang palsu, otoritas yang sejati di hadapan Allah. Dan saudara tahu akibat dari ketidaktundukan pada otoritas yang sejati, jelas Harun dan Miriam mendapatkan disiplin atau penghukuman dari Allah. Nah, itu yang kita lihat di dalam Bilangan pasal 12. Nah, studi kasus yang lain lagi. Bilangan pasal 16. Di dalam Bilangan pasal 16, saya dorong saudara nanti akan membaca cerita yang menarik tersebut, kisah historis yang menarik tersebut. Di dalam perikop ini juga dibicarakan ketidaktundukan pada otoritas sejati. Itu mengakibatkan hal-hal yang
negatif dan destruktif bagi mereka yang memilih untuk tidak tunduk pada otoritas tersebut. Di dalam Bilangan pasal 16 ada tokoh-tokoh seperti Korah, Datan, dan Abiram melakukan sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian yang hanya bisa dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Jadi mereka menuntut agar orang-orang dalam tanda kutip orang-orang awam dari keturunan Lewi yang bukan berasal dari jalur keimaman keturunan Harun itu diizinkan, diperbolehkan untuk menjadi orang-orang yang bisa melayani seperti imam-imam keturunan Harun. Dan hal tersebut sebenarnya adalah hal yang tidak diperbolehkan karena Allah sudah membuat sebuah batasan, Allah sudah membuat aturan bahwa pekerjaan imam-imam itu hanya bisa dilakukan oleh keturunan Harun. Korah, Datan, dan Abiram tidak bisa menerima batasan yang telah diberikan oleh Allah ini. Tidak bisa menerima otoritas yang diberikan Allah pada orang-orang yang telah dipilihnya. Dan yang lebih runyam lagi, mereka menghasut orang-orang Israel yang lain untuk mendukung tindakan mereka, menggugat apa yang selama ini berlaku di Israel. Sebagai akibat dari ketidaktundukan pada otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, Korah, Datan, dan Abiram mati, saudara-saudara sekalian, di telan bumi. Dikatakan tanah terbuka, dan kemudian mengambil Korah, Datan, dan Abiram, menguburnya di dalam bumi. Dan sementara 250 orang yang menjadi pendukung fanatik mereka, itu mati dihanguskan oleh api. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini ya bahwa ketidaktundukan, pemberontakan terhadap otoritas sejati yang telah ditetapkan oleh Allah itu bisa berdampak buruk bagi mereka-mereka yang memilih untuk memberontak atau tidak tunduk pada otoritas itu. Nah, sekarang kita akan beralih kepada perjanjian baru. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 11 sampai 17. Kita mau belajar dari Yesus sendiri. Nah, di dalam Matius pasal 3 ayat 11 sampai 17 dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Gitu. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus itu melakukan perjalanan yang cukup jauh. Injil Matius mencatat bahwa Yesus melakukan perjalanan dari Galilea menuju tempat pembaptisan. Tempat pembaptisan yang cukup jauh, saudara-saudara sekalian. Saya pernah mengunjungi tempat pembaptisan asli dari Yesus itu. Tempat pembaptisan itu ada di tengah-tengah gurun lah ya, mungkin di dekat Dead Sea sini ya, di dekat Laut Mati itu. Nah, di tempat yang hari ini disebut dengan nama Kasar El Yahud. Ya. Nah, di situ ada sebuah sungai. Kalau saudara mengunjungi tempat itu hari ini, ada sebuah sungai yang tidak terlalu besar, mungkin lebarnya hanya sekitar 2 atau 3 meter saja, gitu ya. Nah, di tempat itulah Yesus dibaptis. Di sana ada sebuah gereja yang hari ini berdiri.
Dan dikatakan Yesus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Galilea di atas. Nah, Galilea di sini disuruh lihat itu ada danau, di situ ada danau Galilea. Harus kemudian melakukan perjalanan yang cukup jauh di daerah gurun ini, dekat Dead Sea ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus, Allah yang berinkarnasi, rela melakukan perjalanan yang begitu jauh untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Menariknya, meskipun Yohanes mengenali Yesus sebagai seseorang yang lebih besar daripada dirinya, sampai dia mengatakan, membuka kasutnya saja aku nggak layak. Namun kita melihat pernyataan Yesus. Yesus menghormati otoritas dari Yohanes. Yesus menghormati Yohanes sebagai pribadi yang membuka jalan bagi diri. Pribadi yang mempersiapkan jalan baginya. Itulah sebabnya dia dengan rela hati dibaptis oleh Yohanes. Walaupun dia punya posisi yang lebih tinggi. Namun dia tunduk pada otoritas yang ada pada waktu itu. Itulah sebabnya dia rela dibaptiskan oleh Yohanes. Dan Allah Bapa berkenan dengan sikap Kristus yang rela tunduk pada otoritas yang telah ditetapkan. Di sini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Tuhan kita aja tunduk pada otoritas. Nah, dan kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 ayat 11 kita melihat sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Nah, itu. Jadi, karena dikatakan Allah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan di dalam bagian ini sebenarnya Rasul Paulus mengutip sebuah lagu pujian yang biasa dinyanyikan dalam ibadah-ibadah gereja mula-mula. Ini adalah lagu ya ini song. Dalam lagu tersebut terdapat kalimat-kalimat agung yang menggambarkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang punya otoritas yang luar biasa. Kenapa dia punya otoritas yang luar biasa? Karena dia punya hakikat diri yang setara dengan Allah Sang Bapa. Namun demi misi penyelamatan manusia dan dunia, dia rela menunjukkan dirinya pada dalam tanda kutip otoritas yang lebih tinggi di dalam ekonomi Trinitas, yakni Allah Bapa. Dan nanti saya jelaskan sedikit mengenai Trinitas di sini. Ya, manifestasi dari ketundukan Yesus pada otoritas yang lebih tinggi tersebut adalah kerelaannya untuk berinkarnasi, kerelaannya untuk menjadi sama dengan kita. Inkarnasi artinya menjadi manusia, menjadi daging sama seperti kita. Dari bahasa Latin, en carne. En di dalam carne, berbicara mengenai daging. Dari kata en carne itu kita ketemu kata inkarnasi, yaitu. Jadi kita melihat Yesus rela untuk berinkarnasi, dan bukan hanya berinkarnasi, namun dia rela menjadi hamba, dan bukan hanya sekedar hamba, namun hamba yang taat. Dan taatnya pun bukan setengah-setengah, dikatakan taat sampai mati di atas kayu salib. Kita melihat Yesus tunduk pada otoritas yang lebih tinggi di dalam ekonomi Trinitas. Ada Allah Bapa yang merencanakan, ada Kristus yang kemudian menjadi eksekutor dari keselamatan itu. Nah, itulah sebabnya Kristus tunduk pada apa yang digariskan oleh Bapa. Dan buah dari ketundukan tersebut adalah Yesus mendapat kemuliaan
yang tertinggi. Dikatakan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah, sedikit saya akan berbicara mengenai Trinitas di sini. Nah, kalau kita berbicara mengenai Trinitas, kita berbicara mengenai satu Allah. Satu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang disebut dengan Bapa, disebut sebagai Anak, disebut sebagai Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar yang sangat sederhana ini, pengajaran yang benar mengenai Trinitas mengatakan Bapa adalah Allah, sudah lihat Father is God, Anak adalah Allah, Spirit atau Roh Kudus adalah Allah. Namun anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Inilah pemahaman yang benar mengenai Trinitas. Nah, kalau kita berbicara mengenai Trinitas ini, semua oknum atau pribadi itu secara esensi itu sama. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Makanya di sini dikatakan di dalam esensi tidak ada subordinasi. Di dalam esensi tidak ada oknum yang lebih rendah esensinya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu posisinya setara. Kalau kita lihat dari sudut pandang esensi, dari sudut pandang hakikat, dari sudut pandang zat dasar, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Namun di dalam fungsi itu ada yang disebut dengan nama subordinasi. Subordinasi artinya ada seperti pemeringkatannya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan kalau kita berbicara mengenai ini, Allah Bapa tampaknya menempati posisi yang lebih tinggi dari Kristus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 20 dikatakan Bapa lebih besar daripada aku. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 juga ada kesan bahwa Allah adalah pribadi yang menempati posisi yang paling tinggi. Tapi ini harus difahami dalam kaitannya dengan ekonomi Trinitas. Nah, dalam kaitannya di sini kita berbicara mengenai subordinasi, pemeringkatan yang sifatnya fungsional. Dan Kristus tampak menempati posisi yang lebih tinggi daripada Roh Kudus. Sebenarnya di dalam kitab suci kita berjumpa dengan ayat yang mengatakan, jikalau Roh itu datang, Roh itu akan memuliakan aku. Memuliakan, meninggikan. Jadi tampaknya di sini kita melihat Kristus seperti menempati posisi yang lebih tinggi daripada Roh Kudus. Jadi ketika Alkitab mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dalam hal ini kita berbicara mengenai perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah dalam hal esensi, Yesus dan Bapanya, Yesus dan Roh Kudus itu sejajar, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Namun dalam kaitannya dengan, katakanlah, rencana keselamatan Allah, ya tampaknya ada yang disebut dengan subordinasi fungsional. Ada Bapa yang menempati posisi yang paling tinggi, dan kemudian ada Kristus, dan kemudian ada Roh Kudus. Dan kita melihat bagaimana pribadi-pribadi dalam Trinitas ini menghormati, menghargai otoritas yang ada di atasnya. Kristus tidak pernah melawan apa yang menjadi kehendak dari Bapaknya. Kristus tidak pernah menyimpang dari rencana yang telah digariskan. Demikian pula dengan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, ketundukan pada otoritas yang telah ditetapkan Allah akan membawa perkenan Allah dan kemuliaan. Sebaliknya, ketidaktundukan pada otoritas yang telah ditetapkan Allah akan mendatangkan penghakiman dari Allah. Kita melihat Kristus tunduk pada otoritas, dia dimuliakan.
ketidaktundukan pada otoritas seperti dalam kasus Harun dan Miriam, seperti dalam kasus Korah, Datan, dan Abiam, itu juga akan mendatangkan penghakiman dari Allah. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan di balik penetapan otoritas. Tujuan di balik penetapan otoritas adalah agar tercipta order atau ketertiban. Jadi, otoritas itu dibuat supaya terjadi ketertiban. Sama seperti Allah menunjuk pemerintah-pemerintah. Itu tujuannya agar terbentuk ketertiban. Saudara bayangkan kalau di Indonesia itu tidak ada pemerintah yang mengatur, pemerintah yang mengawasi, pemerintah yang membatasi. Yang terjadi adalah chaos, ketidakteraturan, kekacauan. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk produktivitas yang maksimum. Jadi otoritas itu ditetapkan agar manusia, agar kita bisa menjadi betul-betul produktif. Dan ini adalah implikasi logis dari yang pertama. Oleh karena otoritas menghasilkan ketertiban, maka ia akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas yang maksimal. Terlihat kalau di sebuah negara di mana orang-orang patuh pada otoritas, di situ ada ketertiban. Nah, di mana ada ketertiban, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk menghasilkan produksi yang maksimal, untuk istilahnya ya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Apa yang terjadi kalau tidak ada ketertiban? Negaranya kacau, orang maunya sendiri, orang saling berkelahi satu sama lain. Ya tentunya tidak bisa tercipta lingkungan yang kondusif bagi produktivitas yang maksimal. Tujuan yang ketiga adalah proteksi. Jadi otoritas dirancang untuk melindungi tiap elemen yang ada di dalam kelembagaannya, bukan membatasi mereka. Otoritas yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dalam ranah ciptaan sudah pasti akan menghasilkan batasan-batasan dan larangan-larangan yang melindungi manusia dan alam semesta dari penyalahgunaan dan penghancuran diri sendiri. Jadi otoritas itu dirancang oleh Tuhan untuk melindungi elemen yang ada di dalam kelembagaannya. Ya, kalau tidak ada otoritas, di mana implikasi selanjutnya dari otoritas itu adalah ada boundary, ada batasan-batasan, ada larangan-larangan. Nah, batasan-batasan dan larangan ini penting untuk melindungi manusia itu sendiri dan juga untuk melindungi alam semesta dari segala potensi penyalahgunaan dan penghancuran diri sendiri. Dan kemudian yang berikutnya, tujuan yang berikutnya dari otoritas adalah freedom atau kebebasan. Berlawanan dengan persepsi umum, otoritas tidak membatasi kebebasan, namun justru menjamin kebebasan. Kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan yang absolut, tanpa batasan, tanpa aturan. Apa yang terjadi kalau di dalam sebuah negara setiap orang bisa memiliki kebebasan yang absolut? Kacau, semua orang akan mau-maunya sendiri. Dan akan ada sebuah titik di mana kemauan satu orang dengan orang yang lain ini saling berbenturan. Dan apa yang terjadi ketika terjadi benturan-benturan? Akan terjadi pertengkaran, perselisihan, dan yang terjadi adalah kekacauan. Jadi otoritas itu dibuat tujuannya juga agar terbentuk kebebasan yang bertanggung jawab. Dan kebebasan yang bertanggung jawab itu mau tidak mau adalah kebebasan yang dibatasi, kebebasan yang punya boundaries. Nah, sama seperti kita hidup di Indonesia, kita bebas ya bebas, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Nah, ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan kita melakukan ini, tidak memperbolehkan kita melakukan itu. Dan ini penting, karena aturan-aturan itu membuat kita dalam tanda kutip benar-benar bebas. Dan kemudian yang kelima, promosi.
Revolusi akan berjalan dengan mulus bila kita sanggup menundukkan diri pada otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi perhatikan kehidupan Yosua sebagai contoh. Dia dipromosikan oleh Allah menjadi pengganti Musa bukan oleh karena dia semata-mata mengasihi Allah. Namun kalau sudah lihat bagaimana dia begitu tunduk pada Musa yang menjadi otoritas yang di atasnya. Jadi otoritas, tujuan dibalik pembentukan otoritas adalah ini adalah sebuah jalan penting untuk mengalami apa yang disebut promosi. Lalu pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana bila otoritas diselewengkan atau disalahgunakan? Apakah kita harus katakanlah menjadi orang-orang yang taat total, pasrah, bongkoan bila otoritas diselewengkan atau digunakan atau disalahgunakan? Nah, ini banyak. Ya, saya mengatakan pada Anda ketundukan pada Allah, sumber segala otoritas sifatnya mutlak. Jadi kalau pada Allah ya kita harus betul-betul tunduk secara mutlak. Namun ketundukan pada suatu otoritas dalam ranah ciptaan itu sifatnya relatif. Maksudnya kita harus tunduk pada otoritas tersebut selama dia beroperasi dalam koridor yang benar. Maksudnya ya otoritas tersebut menjalankan hukum-hukum dan kehendak Allah. Bila otoritas menyebabkan perlawanan terhadap Allah dan firman Allah, boleh saya tambahkan, maka kita berhak untuk tidak tunduk kepadanya. Nah, kita melihat contoh di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18-20. Di sana dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Di sini kita melihat rasul-rasul dihadapkan pada otoritas yang ada di atasnya. Otoritas dalam ranah ciptaan. Dan otoritas ini bermaksud untuk membatasi mereka di dalam memberitakan kabar baik atau Injil. Dan disinilah Petrus dan Yohanes berani dengan terus terang, dalam tanda kutip, melawan otoritas, tidak tunduk pada otoritas. Dan ketidaktundukan mereka pada otoritas yang ada di atas mereka di dalam perkara ini, saya katakan, di dalam perkara ini itu dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Ya jawabannya ini tadi. Bila otoritas menyebabkan perlawanan terhadap Allah, maka kita berhak untuk tidak tunduk kepadanya. Jadi otoritas-otoritas pemerintah, keagamaan yang ada di atas para rasul pada abad pertama itu telah menyebabkan perlawanan terhadap Allah. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes berani melawan. Yang kedua, jika otoritas menyebabkan lahirnya atau berlanjutnya dosa, maka kita berhak untuk tidak tunduk pada otoritas tersebut. Jadi kalau ketundukan kita membuat kita terus hidup di dalam dosa, ya, atau menyebabkan kita berdosa, maka kita berhak untuk tidak tunduk kepada otoritas tersebut. Contohnya, saudara disuruh mencuri, nah, itu tidak boleh. Anda berhak untuk dalam tanda kutip melawan otoritas yang ada di atasnya. Karena Anda sekali lagi diminta untuk melakukan sesuatu yang justru tidak dikehendaki oleh Dia yang memegang otoritas yang absolut, yakni Allah sendiri. Contohnya ini kerap kali terjadi katakanlah di dalam dunia keagamaan. Berarti ada anak-anak muda, katakanlah gadis-gadis muda, yang kemudian diajak untuk melakukan katakanlah hubungan yang tidak senonoh oleh pemimpin agama mereka. Ya, katakanlah dengan ditakut-takuti ayat-ayat tertentu, ditakut-takuti mana hal-hal tertentu, yaitu. Nah, di sini ada banyak orang yang kemudian
menyerah dan mengatakan, ya kami harus tunduk pada otoritas yang ada di atas dia. Dia kan memimpin rohani saya. Di dalam perkara ini sebenarnya dia berhak untuk melakukan, dan bukan hanya berhak, dia wajib dan harus untuk melakukan perlawanan terhadap otoritasnya yang ada yang di atasnya. Oleh karena otoritas yang ada di atasnya itu mendorong dia untuk melakukan dosa. Nah, jadi sekali lagi, bila otoritas menyebabkan lahirnya atau berlanjutnya dosa, maka kita berhak untuk tidak tunduk pada otoritas tersebut. Perlu dicatat, ketundukan yang sejati adalah tindakan kasih. Dan kasih sejati itu membenci dosa. Kasih yang sejati tidak bisa bertenggang rasa terhadap berlanjutnya dosa. Kita diminta untuk tunduk satu sama lain, namun bukan tunduk pada dosa orang lain. Nah, jadi bila otoritas disalahgunakan, memang kita tidak harus tunduk kepadanya. Pada saat yang sama, tanpa perkenan Allah, kita dilarang untuk menggunakan tangan kita sendiri sebagai alat penghakiman. Jadi, bila otoritas memang disalahgunakan, memang kita tidak boleh tunduk padanya. Namun pada saat yang sama, tanpa perkenan Allah, kita dilarang untuk menggunakan tangan kita sendiri sebagai alat penghakiman. Kita belajar dari Daud. Daud saya pandang cocok sebagai model terbaik. Tidak bersedia tunduk kepada Saul, namun dia tidak pula bertindak sendiri untuk menghakimi Saul. Nah, itu. Kita melihat di dalam bagian 24 ayat 5 sampai 8. Dan dikatakan, lalu berkatalah orang-orang yang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Di sini kita melihat orang yang luar biasa. Betul, Daud tidak tunduk pada Saul. Dan pada saat yang sama, dia tidak mengizinkan dirinya menjadi alat penghakiman bagi Saul tanpa seizin Allah. Walaupun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, walaupun dia mendapat dukungan dari orang-orangnya, namun Daud menolak untuk menghakimi Saul. Penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-7 dari pasal 24. Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada Tuhanku, pada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, di sini kita belajar sesuatu yang penting, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita berada di dalam sebuah lembaga keagamaan, di mana di dalamnya kita ketemu katakanlah dengan pemimpin-pemimpin yang toksik, istilahnya. Kalau kita menggunakan istilah anak-anak zaman sekarang, ya kita boleh tidak tunduk kepada dia. Namun pada saat yang sama kita tidak boleh menjadi pribadi yang menghakimi, yang menjadi alat penghakiman bagi orang tersebut. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang menjatuhkan penghakiman atas diri mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.